Selamat berjumpa kembali para guru, para siswa, para dosen, mahasiswa, dan juga bagi para pemerhati hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Dalam kesempatan yang amat baik ini, kita akan membahas tentang perilaku hormat kepada diri sendiri, atau istilah asingnya sering digunakan istilah self-respect. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang perilaku hormat kepada diri sendiri, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu perilaku yang menandakan sikap hormat kepada diri sendiri. Dari beberapa literatur dapat diambil sebuah benang merah bahwa sikap atau perilaku hormat kepada diri sendiri merupakan perwujudan dari sikap dari lebih menghargai pada diri sendiri, tentu dengan tujuan meraih sebuah kebahagiaan. Nah, dalam hal ini ada beberapa cara untuk kita bisa menghormati diri sendiri. Yang pertama adalah bahwa kita sebaiknya melakukan sebuah peninjauan kembali atas nilai-nilai dalam diri kita sendiri. Nilai-nilai ini merupakan sebuah keyakinan yang sangat kuat tentang apa yang penting dan diinginkan dalam hidup kita. Tentu dalam hal ini kita sebagai makhluk sosial maupun makhluk atas segala nikmat yang berupa akal dan pikiran, kita tentunya dapat membuat skala prioritas tentang apa-apa yang menurut kita penting, tidak penting, atau yang lain. Oleh karenanya kita pun dapat sebuah momen bahwa di saat-saat kita harus melakukan sebuah aktivitas, ada baiknya kita terus melakukan berbagai upaya agar kita lebih fokus tentang apa yang benar-benar kita butuhkan atau sekedar kita inginkan. Oleh karena itu dalam kehidupan ini alangkah baiknya apabila kita bersikap arif sekaligus bijaksana dan tidak lupa berkeadilan atas apa-apa yang kita butuhkan dan apa-apa yang kita anggap sangat penting dan kurang penting. Kemudian cara kedua, agar kita lebih menghargai atau menghormati pada diri kita sendiri, itu adalah kita dapat mulai untuk mencatat tentang hubungan kita. Yang dimaksud dalam klausa kalimat ini adalah bahwa kita tentu sebagai seorang makhluk akan selalu senantiasa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun dalam hal ini kita tentu juga dapat membeda-bedakan kira-kira kita itu telah melangsungkan sebuah pola komunikasi dengan siapa. Dan tentu kita juga bisa melakukan sebuah assessment atau penilaian tentang pengaruhnya dalam kita berkomunikasi dengan lingkungan kita dalam kehidupan ini. Tentu kita sewajarnya berkomunikasi dengan siapapun. Namun demi tujuan-tujuan dalam kehidupan kita yang tentu memiliki visi, maka alangkah jauh lebih baiknya
apabila kita mampu mengambil tindakan-tindakan positif dari orang lain, yang terutama kita sering melakukan komunikasi untuk memotivasi diri kita sendiri, sehingga dari motivasi tersebut kita akan menjelma menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kemudian cara berikutnya yaitu kita harus fokus pada berbagai aktivitas yang merupakan favorit kita agar dapat memunculkan kepuasan hidup. Lakukan beberapa aktivitas di sela-sela rutinitas sehari-hari yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Kita tahu dalam keseharian kita seringkali terjebak pada rutinitas belaka. Namun dari keterjebakan pada rutinitas tersebut, acap kali kita kehilangan momen untuk mendapatkan sebuah nilai dari rutinitas tersebut. Oleh karenanya diperlukan sebuah fokus yang betul-betul tinggi agar kita mampu memisahkan sekaligus memilahkan mana aktivitas-aktivitas yang memang itu menjadi tanggung jawab besar kita dan mana yang memang itu merupakan hak-hak kehidupan kita. Jadi dalam hal ini kehidupan kita harus seimbang. Apakah kita akan terus melaju atau terus kita banyak berhenti di setiap pemberhentian? Tentu bagi mereka yang ingin terus melaju dalam kehidupannya akan banyak fokus pada rute perjalanan hidupnya. Oleh karenanya pada saat-saat tertentu tidak ada salahnya kita rehat sebentar untuk merefresh kembali baik jiwa maupun raga kita. Karena kita sadar bahwa kita merupakan makhluk Tuhan yang sangat lemah. Kita bukanlah robot yang bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan-keinginan pihak-pihak tertentu. Itu disebabkan karena kita punya perasaan, punya pikiran, dan punya akal sehat. Oleh karenanya keseimbangan ini penting sekali. Sehingga pada titik-titik tertentu kehidupan kita menjadi jauh lebih bermakna, sehingga efeknya kita akan dapat menghargai atas diri kita sendiri. Nah, dari perkembangan-perkembangan yang ada dalam kehidupan kita dapat menarik beberapa faktor yang memang acap kali itu mempengaruhi dari perilaku kita atas penghormatan kepada diri kita sendiri. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Di antaranya itu adalah pikiran kita, emosi kita, kesehatan jasmani kita, karir kita, status sosial kita, kondisi keuangan kita, maupun nilai-nilai lain yang menggambarkan bahwa itu merupakan salah satu wujud dari keterhubungan apa-apa yang kita jalani dengan perilaku hormat kepada diri kita sendiri. Nah, itu tadi adalah bagaimana faktor-faktor itu berperan dalam kehidupan kita, terutama dalam meningkatkan perilaku kita, sehingga kita akan lebih menghargai atas diri kita sendiri. Nah, agar kita bisa menghargai diri kita sendiri, tentu diri kita harus memiliki sebuah nilai atau yang sering disebut dengan self-value. Tentu ini penting sekali. Bagaimana kita bisa menghormati diri kita sendiri jika kita tidak memiliki nilai diri selama kita menjalani kehidupan ini. Oleh karenanya menjadi penting agar kita tahu
Bagaimana cara meningkatkan nilai diri kita agar kita senantiasa menghormati diri kita sendiri? Ada beberapa cara yang bisa meningkatkan nilai diri atau self value kita. Yang pertama, itu adalah kita selayaknya menguasai hal-hal yang kita sukai. Coba kita terus-menerus menggali kembali atas bakat dan talenta yang kita miliki. Lalu asah agar kita semakin ahli. Kita tahu, asalkan kita menyukai sesuatu, maka akan semakin mudahlah kita menguasai sesuatu itu. Oleh karenanya, banyak sekali pertanyaan yang muncul tentang apakah saya berbakat tentang ini, apakah saya memiliki talenta tentang itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Alangkah naifnya kita jika kita tidak atau belum mampu menemukan bakat maupun talenta kita. Oleh karenanya, teruslah untuk mencari dan terus mencari tentang bakat maupun talenta kita. Semua orang pasti memiliki bakat dan talenta. Hanya orang itu mampu mengasahnya atau tidak. Oleh karenanya diperlukan sebuah keseriusan sekaligus kesabaran untuk dapat mendeteksi tentang kemampuan kita dalam bakat tertentu atau dalam talenta tertentu. Nah, yang kedua, agar kita memiliki nilai diri yang baik, salah satunya adalah kita harus menjaga jasmani maupun rohani kita. Salah satunya dapat dilakukan dengan aktivitas olahraga. Karena apa? Tubuh yang akan terus dalam kondisi fit atau sehat tentu akan membantu kita untuk terus berpikir lebih positif dalam kehidupan ini. Coba kita bayangkan, banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak lagi mengenal usia. Ada yang tua, ada yang muda, bahkan banyak yang belia menderita penyakit tertentu. Dan apabila penyakit yang diderita itu merupakan salah satu penyakit yang serius, maka tentu akan mempengaruhi pola pikir orang yang mengidap penyakit serius tersebut. Oleh karena itu, kesehatan jasmaniah maupun rohaniah perlu untuk dijaga agar kita selalu dalam kondisi yang fit dan terus bisa berpikir positif tentang diri kita di masa depan. Yang ketiga, kita harus menghargai tentang pencapaian kita. Kita seringkali alpa dalam menghargai tentang pencapaian-pencapaian yang pernah kita lakukan. Orang seringkali menganggap bahwa apa yang telah kita raih beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, bukan merupakan sebuah pencapaian luar biasa. Ingat, yang namanya manusia pasti pernah melakukan sesuatu yang memang itu kalau digali dengan lebih dalam lagi merupakan sesuatu yang bermakna. Mungkin pencapaian-pencapaian itu bagi kita bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi bukan tidak mungkin ada banyak orang lain yang menilai bahwa pencapaian-pencapaian yang kita pernah raih itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti apa yang pernah kita lakukan. Berikutnya adalah tentang bagaimana kita memiliki keberanian untuk menantang tentang pemikiran negatif. Banyak sekali di antara kita yang sering kali dihinggapi, sering kali diserang atas pemikiran-pemikiran yang bersifat negatif. Oleh karena itu, dalam merangsang bagaimana kita dapat berpikiran selalu positif,
maka kita harus berlatih untuk terus dan terus berpikir realistis. Fokus mencari solusi jika kita sedang menemukan suatu masalah. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Oleh karena itu, teruslah untuk berkarya atas nama diri sendiri maupun atas nama pihak-pihak yang dekat dengan kita atau pihak-pihak yang membutuhkan kita, agar kita terus dapat meningkatkan nilai diri kita, sehingga dengan nilai diri kita itu kita juga akan memunculkan sikap atau perilaku penghormatan kita atas diri kita sendiri. Kemudian berikutnya, agar kita dapat meningkatkan nilai diri kita adalah kita harus dapat menemukan makna dalam pekerjaan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tidak ada satupun profesi ini yang tidak memiliki makna apabila kita bekerja dengan hati. Oleh karenanya, dalam pekerjaan kita yang berwujud apapun, profesi apapun, tingkatkan nilai diri kita itu, sehingga pada titik-titik tertentu akan dapat meningkatkan penghormatan kita atas diri kita sendiri. Nah, menghargai diri sendiri merupakan sesuatu yang wajar, karena memang banyak manfaat dari jika kita terus-menerus menghargai diri kita sendiri. Tentu tidak dalam kapasitas kebablasan. Adapun manfaat dari menghargai diri kita sendiri yang pertama adalah kita dapat meningkatkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini penting, mengingat orang atau pihak lain akan menilai kita atas kehebatan kita, kemampuan kita, atau prestasi kita. Jika itu dapat kita capai, maka langsung maupun tidak langsung rasa percaya diri kita akan terus terbentuk, semakin kuat dan semakin kokoh. Yang kedua, manfaatnya bisa menerima kritikan. Ini penting sekali, karena sebetulnya sehebat-hebatnya kita saat ini, kita bukanlah siapa-siapa. Sehebat-hebatnya kita saat ini, kita belumlah menjadi siapa. Oleh karena itu, terimalah kritik dari siapapun, asalkan kritikan-kritikan itu mampu kita cerna, kita analisis, sehingga menjadi sebuah potensi yang dapat kita tingkatkan, sehingga bukannya kita nyinyir kepada orang yang telah mengkritik kita, tetapi suatu ketika kita justru akan banyak berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan berbagai kritikan kepada kita. Manfaat yang ketiga, kita akan memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Tentu dengan kapasitas kita, dengan kompetensi kita. Jika kita semakin banyak memiliki yang namanya relasi dengan siapapun, maka relasi-relasi itu pun akan menciptakan sebuah kondisi yang positif, sehingga suatu ketika dari komunitas itu kita akan dapat terangkat derajat kita, dapat terangkat nilai diri kita, sehingga suatu ketika pada saat-saatnya kita akan terus dapat meningkatkan penghormatan atas diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita tidak menghargai diri sendiri, ada beberapa hal yang mungkin dapat terjadi. Yang pertama itu adalah munculnya kecemasan dalam diri kita sendiri. Bahkan yang lebih parah, kita dapat melakukan sesuatu yang itu menggambarkan bahwa kita sedang mengalami depresi. Jangan sampai ini terjadi. Oleh karenanya, tadi terus pupuk rasa percaya diri, kemudian tingkatkan kompetensi dan perbaiki hubungan yang positif dengan pihak lain. Kemudian
Kalau kita tidak menghargai diri sendiri, pun kita akan mengalami kesulitan dalam rangka membangun hubungan dengan orang lain. Yang berikutnya, jika kita tidak menghargai diri kita sendiri, kita pun pasti suatu ketika akan kehilangan rasa kepercayaan diri kita. Oleh karenanya, bagi kita yang saat ini sedang berjuang untuk mencari jati diri kita, mencari bagaimana format kehidupan kita yang akan datang, kita harus terlebih dulu untuk memberikan penghormatan yang layak atas kemampuan diri kita sendiri. Oleh karenanya, banyak para pemimpin dunia yang menggelorakan atas berbagai klausa-klausa atau kalimat-kalimat yang mengembangkan, yang menggelorakan sikap-sikap kepercayaan diri untuk meraih sebuah penghormatan kepada diri sendiri. Demikian penjelasan singkat kita tentang yang namanya perilaku penghormatan atas diri sendiri. Mudah-mudahan membawa manfaat. Kita bertemu di lain tema yang jauh lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Setelah Anda menyaksikan tayangan ini, jangan lupa like, komen, share, dan tentu jangan lupa subscribe. Terima kasih.